Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya memutar kembali khotbah tahun 2015 yang lalu, di mana saya memperkirakan bahwa akan terjadi satu kesesakan yang besar oleh karena Tuhan murka. Minggu ini, saya masih memperdengarkan ulang khotbah tahun 2015 yang lalu dengan suatu tema, bagaimana meredakan murka Tuhan. Saya tidak berkomentar lebih jauh. Saya persilahkan saudara kekasih mendengarnya dan mengambil kesimpulan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Selamat mendengarkan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara, persekutuan suara pertobatan. Kehadiranmu dalam rohmu yang kudus di ruangan dimanapun kami berada pada saat ini membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Kami semua bisa menikmati firman-Mu dan mendapat berkat daripadanya. Hari ini secara khusus kami ingin merenungkan kembali keadaan manusia pada akhir zaman ini. Kami melihat moralitas manusia yang semakin merosot. Manusia bukan bertambah baik, tetapi semakin jahat, semakin banyak berbuat dosa. Apa sikap kami dalam keadaan dunia seperti ini, Tuhan? Kami merasa pada saat-saat seperti ini, kami bisa jadi berkat dengan mengumandangkan seruan pertobatan yang berasal dari Tuhan, agar sebanyak mungkin manusia mendapatkan keselamatan itu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Semoga renungan ini menemani di kala kesepian, menguatkan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, menyembuhkan di kala sakit, menghibur di kala berduka, memberi visi tatkala kehidupan ini terasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, renungan-renungan suara pertobatan banyak mengambil tema tentu saja tentang pertobatan. Tema pertobatan menurut pendapat saya adalah satu tema yang sangat-sangat penting pada masa kini. Manusia yang hidup di muka bumi sekarang ini tidak lebih baik moralitasnya dari zaman Tuhan murka menghukum dunia ini dengan air bah pada zaman Nabi Nuh. Keadaan manusia tidak bertambah baik. Kalau kita bicara tentang kehidupan umat manusia, di sini juga termasuk umat Kristiani, termasuk juga kehidupan gerejawi. Kalau jujur kita melihat dari sejarah perkembangan gereja, maka gereja-gereja juga banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Pengulangan-pengulangan apa yang terjadi pada zaman dahulu terjadi juga pada masa kini. Jemaat sekarang diundang datang ke gereja dengan tawaran berkat-berkat, berkat harta benda, kesembuhan jasmani. Bukannya hal ini tidak penting, tetapi bisa mengaburkan fokus kita tentang apa yang perlu disampaikan pada masa kini, yaitu tentang keselamatan, tentang pertobatan dan pengampunan. Jemaat pada waktu ini menginginkan khotbah-khotbah berkat, saudara diberkati, menjadi kepala dan bukan ekor,
Saudara mendapat keuntungan berlipat ganda, saudara diberkati dalam pekerjaan, saudara disembuhkan dari sakit penyakit, dan seterusnya. Tetapi telinga jemaat tidak mau lagi mendengarkan teguran-teguran tentang kesalahan-kesalahan, tentang dosa-dosa yang dilakukan umat manusia, termasuk umat Kristiani pada waktu ini. Persis beginilah nubuatan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Persis, kita umat Kristiani berada dalam comfort zone. Sebagai umat pemenang, sebagai umat yang sudah diselamatkan, kita nikmati kehidupan dunia ini. Saudara, hati-hati, bukan demikian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Karena jelas di dunia ini, si iblis masih berkuasa, masih terjadi satu peperangan rohani yang besar antara Tuhan Yesus dengan si iblis. Dan medan pertempuran itu adalah bumi ini, terutama mengambil tempat di hati manusia. Oleh karena itu kita perlu awas dan waspada agar kesenangan, kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia pada masa kini tidak menggoda kita sehingga berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Pengamatan saya ini berdasarkan referensi firman Tuhan yang saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, saya bacakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Persis seperti nubuatan Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius, itulah keadaan dunia kita pada zaman sekarang ini. Manusia semakin jahat, mementingkan diri sendiri, mencintai uang, tidak peduli apapun yang dilakukan asalkan mendapat keuntungan. Tidak susah untuk mengamati hal-hal seperti ini. Kita membaca koran, ada pedagang-pedagang yang mencampur bahan makanan mereka seperti tahu, mie, bakso, dan lain-lain dengan formalin agar awet. Tetapi secara tidak langsung mereka sudah membunuh saudara-saudara yang lain. Satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Penebangan hutan, penangkapan ikan, penambangan secara liar, semua menunjukkan keserakahan manusia. Rasul Paulus tadi mengatakan bahwa hal ini terjadi karena manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Uang adalah berhala zaman modern ini. Seorang mau mencuri, merampok, bahkan membunuh demi untuk uang. Yang mengendalikan hati dan pikiran manusia pada zaman ini adalah uang. Perusahaan berbicara tentang uang. Pemerintah berbicara tentang uang, keluarga berbicara tentang uang. Tentu saja tidak salah kita menggunakan uang bersifat netral. Tetapi apabila uang yang sudah menjadi fokus utama lebih tinggi kedudukannya dari Tuhan semesta alam, maka uang itu sudah menjadi berhala. Walau seorang memiliki uang berapa banyak sekalipun, itu tidak membawa kebahagiaan, itu tidak pernah bisa membawa sukacita, damai, sejahtera. Hati manusia dipenuhi dengan cinta uang, keinginan-keinginan yang jahat dan berdosa. Akhir-akhir ini,
Konfirmasi kejahatan manusia yang semakin bertambah tampak dari keadaan di Amerika Serikat mengizinkan pernikahan sejenis. Tidak lama lagi kita akan melihat laki-laki menikah dengan laki-laki di catatan sipil, perempuan dengan perempuan menikah di catatan sipil, dan bukan tidak mungkin pada satu waktu ada gereja-gereja yang melakukan pemberkatan nikah antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan. Kejahatan manusia sudah mendekati pada puncaknya. Ini adalah satu perbuatan yang amat jahat. Kenapa Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora? Dapat kita baca dari Kejadian 18 ayat 20. Kejadian 18 ayat 20. Di mana Tuhan berfirman, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Dosa Sodom dan Gomora, saudara, dosa umat manusia pada zaman kini mungkin lebih berat dari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di Sodom dan Gomora. Oleh karena itu, Tuhan melenyapkan Sodom dan Gomora. Dan apa yang akan terjadi dengan dunia kita ini? Apakah sudah tiba saatnya Tuhan akan melenyapkan dunia ini? Saya sendiri secara pribadi merasakan bahwa zaman akhir itu sudah semakin dan semakin mendekat. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 21 dan 22 demikian, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Dalam ayat-ayat yang baru kita baca, Tuhan Yesus berbicara tentang keadaan akhir zaman. Keadaan bukan bertambah baik, malah bertambah buruk. Pada akhirnya, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak membawa kelanggengan hidup di dunia ini. Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sedemikian tinggi, tetapi janji kemakmuran itu tidak bisa dicapai, karena masalahnya bukan pada keahlian, keterampilan, kekayaan fasilitas, sumber daya, dan dana, tetapi moralitas yang merosot, mentalitas yang buruklah yang akhirnya membinasakan dunia ini. Seperti dikatakan oleh Yesus, keadaan itu sedemikian berat, sehingga apabila waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada seorang manusia pun yang hidup. Tetapi oleh karena Tuhan memperhatikan biji matanya, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang setia kepadanya, ia mempersingkat waktu kesesakan yang muncul itu. Apakah ada way out? Apakah ada jalan keluar dari murka Tuhan yang sudah diambang pintu ini? Mari kita baca Yehezkiel 18 ayat 21 dan 22. Yehezkiel 18 ayat 21 dan 22 demikian. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kata kunci di sini pada bagian pertama ayat 21. Jikalau orang fasik bertobat, dan bertobat. Pertobatan adalah satu-satunya yang bisa mendinginkan hati Tuhan sehingga ia berdasarkan firman Tuhan ini tadi membatalkan niatnya untuk menghukum. Apa yang kita perlu lakukan sekarang ini adalah mengumandangkan seruan pertobatan itu. Masalahnya, siapa yang mau diutus untuk berseru tentang pertobatan? Siapa yang mau menyerukan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain? Siapa yang mau berbuat sesuatu yang mengandung resiko besar terhadap dirinya? Dalam keadaan seperti ini, saudara, pernah saya merasa minder, tidak percaya diri melihat keadaan saya.
Saya hanyalah sekedar pelayan kecil firman Tuhan. Menjadi hamba Tuhan di gereja yang kecil, membawa siaran rohani di beberapa stasiun radio yang barangkali tidak banyak juga yang mendengarkan. Katakanlah ratusan orang saja. Lantas apa yang bisa saya perbuat? Walaupun keadaan itu, mara bahaya itu saya tampak dengan mata rohani saya. Dalam keadaan seperti ini, saya mendapat berkat dari pengalaman seorang hamba Tuhan zaman dahulu yang bernama Savonarola. Savonarola adalah biarawan gereja Katolik di Florence, Italia pada penghujung abad ke-14. Pada usia masih muda, dia terpanggil melayani Tuhan di biara. Di biara, mata rohaninya tercelik, melihat keadaan-keadaan kemerosotan moral di masyarakatnya. Bukan hanya kemerosotan moral di masyarakat, tetapi juga kemerosotan moral di gereja. Pemimpin-pemimpin gereja korup, penguasa-penguasa pemerintahan berbuat sewenang-wenang menindas rakyat. Masyarakat sendiri adalah masyarakat yang berdosa, dikuasai oleh berbagai kebatilan, perzinahan, perampokan, pemerasan, dan lain sebagainya. Berjam-jam Savonarola menangis melihat keadaan ini. Ia berdoa, melantunkan lagu pujian, ia berdoa. Ia doakan rakyat miskin yang tertindas. Ia doakan masyarakat yang sedang sakit. Ia doakan pemimpin-pemimpin gereja yang korup. Ia doakan penguasa yang menindas rakyatnya. Tetapi apa yang bisa dibuat oleh seorang Savonarola? Dia hanyalah seorang pengerja gereja yang kecil, seorang biarawan yang kecil. Ia mempelajari firman Tuhan, bertahun-tahun berdoa dan berpuasa, memohon petunjuk dari Tuhan. Dan pada satu hari petunjuk Tuhan datang. Tuhan memintanya untuk mengumandangkan seruan pertobatan itu. Mulailah Savonarola berkhotbah tentang kejahatan manusia, tentang bahaya murka dan kutukan dari Tuhan, kecuali kalau mereka bertobat. Sungguh tampak nyata karya Roh Kudus dalam pelayanannya. Gereja kecil tempatnya berkhotbah tidak lama kemudian dipenuhi oleh jemaat, semakin banyak dan semakin banyak. Sebagian jemaat menangis pada waktu Savonarola mengakhiri khotbahnya, menyadari dosa-dosa jalan mereka yang tersesat selama ini. Mereka sangat tersentuh oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Savonarola. Ruangan gerejanya tidak mampu lagi menampung jemaat yang semakin banyak. Ia akhirnya berkhotbah di katedral kota Florence, ruangan gereja yang paling besar di sana, dan ruangan itu pun dipenuhi oleh jemaat. Ada jemaat yang sudah antri di depan pintu gereja pada pagi-pagi buta agar masih mendapat tempat duduk dan bisa mendengarkan khotbah Savonarola. Tidak lama kemudian tampak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Mereka membuat api unggun yang besar dan kemudian membuang buku-buku porno, membuang gambar-gambar cabul, dan apa saja yang dianggap berhubungan dengan berhala. Anak-anak yang masih muda berjalan berkelompok, mengetok rumah demi rumah, menyerukan pertobatan, meminta agar apapun yang berhubungan dengan berhala dibuang dari rumah mereka. Kesadaran masyarakat terasa di seluruh kota, perasaan tenang dan damai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat senang, tetapi ada yang tidak senang. Yang tidak senang adalah pemimpin-pemimpin gereja dan pemimpin-pemimpin pemerintahan. Pada satu hari, mereka menyerbu biara tempat Savonarola tinggal. Bersama dua orang temannya ditangkap, dijatuhi hukuman mati. Pada saat-saat terakhir, Savonarola berkata, "Kenapa aku takut mati untuk Yesus Kristus yang sudah menderita begitu banyak untuk menyelamatkan jiwaku?" Ia bersama dua orang temannya dibawa ke alun-alun kota Florence. Pada waktu itu orang-orang melihat Savonarola seperti dalam keadaan persekutuan yang sangat akrab dengan Tuhan. Ia tampaknya tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Mereka digantung dan kemudian dibakar.
Itulah cerita tentang Savonarola, seorang pengkhotbah pertobatan dari kota Florence, Italia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau Tuhan bisa menggunakan Savonarola sebagai alatnya untuk menyampaikan seruan pertobatan, maka Tuhan mungkin juga menggunakan kita semua, pengikut-pengikut Kristus, untuk mengumandangkan seruan pertobatan itu. Dimanapun kita berada, apakah kita seorang suami, seorang istri, seorang pemuda, apakah kita ini seorang ibu yang mengurus rumah tangga, seorang karyawan, seorang pegawai, seorang pengusaha, seorang aktivis partai politik, anggota dewan, bagian dari pemerintahan, dan lain-lain. Semua kita bisa dipanggil Tuhan untuk mengumandangkan seruan pertobatan, memohon agar murka Tuhan tidak muncul. Umat Kristiani tidak boleh tinggal dalam zona nyaman, comfort zone, dan mengatakan, aku sebagai pengikut Kristus menikmati dunia ini untuk aku sendiri, untuk keluargaku, dan untuk kelompokku. Kalau saudara mengatakan, aku tidak punya kemampuan seperti Savonarola mengumandangkan suara pertobatan di kotaku, baik saudara, layani keluarga besar saudara. Kalau ini pun tidak mungkin, layani keluarga dalam lingkaran pertama seperti suami, seperti istri, anak-anak, orang tua, atau bapak dan ibu mertua. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan ini, pasti menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, seteguk air saja yang diberikan kepada pelayan-pelayannya tidak dilupakan Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita mau menyampaikan seruan pertobatan itu, pasti sangat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh Roh Kudus firman Tuhan, sehingga saudara menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari aku adalah orang yang berdosa. Kudengarkan seruan pertobatan yang disampaikan pada hari ini. Aku meresponinya, sadar akan dosa-dosaku, menyesalinya. Aku sungguh-sungguh ingin hidup baru bersamamu. Berbelas kasihanlah kepadaku Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bagi saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil diberitakan dan suara pertobatan adalah siaran penginjilan, ada kuasa termasuk kuasa penyembuhan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sembuhkan saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, yang tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang dalam hidupnya, oleh karena perbuatan mereka sangat menyakitkan. Tuhan Yesus lawat dan jamah saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencabutnya, tetapi Engkau bisa Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh melawat, mendiami saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, sehingga mereka bisa mengampuni, hatinya dipenuhi lagi oleh sukacita, damai, dan sejahtera, serta Tuhan limpahkan berkat kesehatan bagi mereka. Terima kasih, haleluya, haleluya. Akhirnya hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini dimanapun berada pada saat ini, secara pribadi dan keluarga. Berkati dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan studi, sehingga melalui kehidupan kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin.
sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.